Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Erling dari kelas 10 IPA 2, absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri yang meliputi pengertian, struktur, bentuk, reproduksi, dan contoh-contoh bakteri. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata bakterion yang berarti tongkat atau batang, bersatu dan umumnya tidak berklorofil. Eubacteria atau bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri bisa ditemuin di mana aja, di tanah, di air, di udara, di tangan kita pun ada bakterinya loh. Iya, ada bakteri, nggak kelihatan kan? Ini dikarenakan ukuran bakteri kecil banget, yaitu sekitar 0,2 sampai 10 mm. Kecil banget kan? Isi apa aja ya dalamnya? Struktur bakteri. Tubuh bakteri tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama, kapsul, yang asalnya dari lendir. Fungsinya buat melindungi permukaan luar dinding bakteri. Lapisan kedua yaitu dinding sel, yang terdiri dari peptidoglikan. Lalu lapisan yang ketiga yaitu membran plasma. Strukturnya tipis, kuat, dan lentur. Fungsinya buat ngatur keluar masuknya zat. Ada juga sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat materi genetik yaitu DNA yang panjang banget yang dipadetin jadi kromosom. Bakteri punya plasmid berupa DNA berbentuk ikal atau sirkular. Ada juga ribosom. Ada RNA, materi genetik lainnya. Fungsinya sebagai pabrik pembuatan protein. Nah, beberapa bakteri punya struktur tambahan. Yang pertama berupa pili. Terdapat di dinding sel bakteri, semacam rambut halus di semua permukaan tubuh. Yang kedua yaitu flagel, yaitu alat cambuk buat bikin si bakteri gerak super cepat buat nyari makan dan tempat tinggal baru. Bentuk bakteri. Umumnya, bakteri berbentuk basil atau batang, kokus atau bulat, dan spiral. Bentuk bakteri basil. Ada 3 variasi bentuk. Yang pertama, monobasil. Bentuknya yang tunggal. Contohnya di Escherichia coli. Yang kedua, diplobasil. Bentuknya batang bergandengan. Contohnya bakteri Salmonella typhosa. Next, yang terakhir, streptobasil. Bentuknya batang bergandengan banyak seperti rantai. Contohnya bakteri Bacillus anthracis. Bentuk bakteri kokus. Ada 6 variasi bentuk. Yang pertama, monokokus. Bentuknya bulatan satu gitu aja. Contohnya bakteri Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, diplococcus. Bentuknya bulatan gandeng 2. Contohnya Diplococcus sp. Yang ketiga, streptococcus. Bentuknya berkelompok kayak rantai. Contohnya Streptococcus lactis. Yang keempat, tetracoccus. Bentuknya bulat, terdiri dari 4 sel berbentuk kubus. Contohnya Pediococcus cerevisiae. Yang kelima, sarkina. Bentuknya bulat, tersusun dari 8 sel berbentuk kubus. Contohnya Sarkina ventriculi. Dan yang terakhir, Staphylococcus. Bentuknya bulat berkelompok kayak buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus. Bentuk bakteri Spirillum. Ada 3 variasi bentuk. Yang pertama, vibrio. Bentuknya lengkung, kurang dari setengah lingkaran, kayak koma gitu. Contohnya bakteri Vibriosema. Yang kedua, spiral. Bentuknya spiral dong, sesuai dengan namanya. Contohnya Spirillum munos. Dan yang terakhir,
Spiroseta. Bentuknya spiral halus. Contohnya bakteri Treponema pallidum. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri bisa dalam 4 cara, yaitu dengan pembelahan biner, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Kalau kita kelompokin, pembelahan biner termasuk reproduksi yang aseksual karena nggak butuh individu lain buat bereproduksi. Sedangkan transformasi, transduksi, dan konjugasi ini reproduksi yang paraseksual, butuh 2 bakteri berbeda di proses reproduksinya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembelahan biner. Hanya butuh 1 bakteri. Awalnya kromosom bakteri nempel di membran plasma, terus menggandakan DNA-nya jadi 2. Prosesnya diikuti membesarnya sel bakteri menjadi 2 kali lebih besar. Terus dinding sel melebar, lalu membelah jadi 2 dengan terbentuk sekat di antara keduanya. Nggak lama-lama kok, kedua sel akan terpisah dengan kromosom di setiap sel. Untuk menggandakan bakteri dari 1 jadi 2 gini cuma butuh waktu 15 menit. Yang kedua yaitu transformasi. Dengan cara ini, bakteri gabungin DNA-nya dengan DNA lain dari lingkungannya. Misalnya DNA dari bakteri yang udah pecah atau bahasa kerennya lisis. Nah, dari bakteri lisis, DNA bisa keluar ke lingkungan. DNA itu juga bisa masuk ke tubuh bakteri lain. Kalau DNA asing masuk ke tubuh bakteri dan gabung dengan DNA bakteri, maka terjadilah transformasi. Nah, bakteri jadi punya sifat baru. Contoh dari bakteri ini yaitu contohnya Bacillus, Pseudomonas, dan Streptococcus pneumoniae. Yang ketiga yaitu konjugasi adalah proses transfer materi genetik secara langsung. Materi genetik bisa dalam bentuk kromosom atau plasmid. Butuh 2 bakteri yaitu bakteri donor yang ngasih plasmid dan resipian yang nerima plasmid. Nah, awalnya mereka berdua tuh PDKT. Nah, pas udah deket alias mendekat, membentuk jembatan pilih yang berfungsi sebagai penghubung kedua bakteri tersebut. Bakteri donor ngasih materi genetik ke resipian, jadi materi genetik rekombinan. Jadinya sifatnya memiliki sifat beda. Contoh dari konjugasi ini yaitu bakteri Salmonella typhi dan bakteri Escherichia coli. Yang terakhir yaitu transduksi. Dengan cara DNA dipindahin dari 1 bakteri ke bakteri lain lewat perantara yaitu virus bakteriofag. Virus bakal menginjeksi bakteri. Bakteri genetik virus akan terfragmentasi atau terpotong-potong, lalu membentuk virus baru. Lalu jika nempel bakteri baru lagi, kayak siklus lisogenik, maka terbentuk bakteri baru rekombinan. Contoh-contoh bakteri. Di sini saya akan ngasih 5 contoh bakteri yang menguntungkan dan 5 contoh bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt. Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan Yakult. Streptococcus lactis berperan dalam pembuatan keju. Acetobacter pseudomonas berperan dalam pembuatan nata de coco, dan Streptomyces griseus berperan dalam pembuatan antibiotik. Bakteri yang merugikan. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. Vibrio coma, penyebab penyakit kolera. Haemophilus influenza, penyebab penyakit influenza. Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC paru-paru. Dan Neisseria meningitis, penyebab penyakit meningitis atau radang selaput otak. Gimana teman-teman? Udah paham materi tentang bakteri? Oke deh, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.